saat tryout juga nanti berbeda. Jadi nanti itu layar seperti biasa soal gitu, ya. Tidak ada batas waktu seperti saya ini, misalnya 1 menit itu akan tertutup enggak. Ya, jadi soalnya itu apa ada di layar itu terlihat semuanya. Ya, gitu. Dari soal 1 misalnya udah beres, bisa lanjutkan lagi, lanjutkan lagi. Jadi ketika ibu misalnya terlalu fokus dalam satu soal, aduh nggak bisa iya, kumaha iya, lama mikirnya teh. Bisa nanti waktunya habis, Bu. Ya, jadi saran saya kalau misalnya ibu tidak paham, ya, ibu kurang, aduh masih ragu, diisi ragu-ragu aja. Tetap diisi, tetapi nanti diisinya ada ragu-ragu, ada misalnya, kalau nggak salah itu warna kuning ya. Kalau misalnya pasti itu warna apa kemarin ya, saya lupa. Itu Merah. berbeda. Oh, merah. Merah kalau ragu-ragu yang warna kuning. Gitulah ya. Nah, itu pokoknya ibu harus tetap isi. Karena walaupun diisi ragu-ragu dan ibu sudah waktunya sudah habis dan nggak sempat lagi balik lagi ke depan, itu akan tersave dia, akan tersimpan dan itu menjadi jawaban. Gitu. Ya, jadi tetaplah isi ibu. Jangan lebih dari 1 menit satu soal. Ah, udahlah, misalnya nggak bisa satu, lanjut lagi. Oh, nggak bisa lagi, udahlah. Isi aja, ragu-ragu nggak apa-apa, lanjut lagi. Ya, jangan sampai tidak terisi dan terlalu fokus dalam satu soal. Karena itu masih banyak soal-soal yang lain. Ya, gitu. Nah, iklan. Bentar ya si bocil udah bangun. Ya, hmm, gitulah Bu ya. Oke, ya, jadi menit salah satu. Ya, berapa gitu ya? Mm-mm. Salah satu 80 berarti ya. Gak apa-apa. Kan latihan. Oke, bismillah. Sudah habis? Jawabannya apa Ibu-Ibu? Mastitis. Mastitis. Mastitis, Bu. Mastitis. Mastitis, Bu. Ya, ada jawaban yang lain? Bendungan payudara. Ada yang bendungan payudara. Oke, ada yang lain? Dua, mastitis dan bendungan ASI. Oh, tak boleh Bu Tuti. Harus satu aja. Itu nanti nggak terhitung itu kalau betul nggak terhitung. Ayo Bu Tuti apa? Satu aja. Mastitis aja. Nah, Mastitis gitu. aja. Jadi nanti yang bendungan ASI Ibu klik lagi, nggak jadi ya. Nah, tinggal mastitis saja. Ya, nggak boleh. Iya. Pokoknya satu soal itu jawabannya 2. Ya, itu nggak akan terhitung dan pasti akan terhitung salah. Ya, gitu. Mastitis dan bendungan ASI ya, kebanyakan ya. Oke. Nah, yang menjawab mastitis betul. Ya, Bu Tuti. Terus siapa tadi? Teh Rahma. Siapa lagi tadi yang jawab mastitis? Betul ya?
Nggak apa-apa, dicoret aja yang bendungan ASI dicoret. Ya, berarti salah satu, tak apalah ya. Jadi, biar nggak bingung antara mastitis dengan bendungan ASI, ya, kalau mastitis kita lihat suhunya, Bu. Demam. Kalau suhunya, mohon, demam di situ. 38,8. Kalau mastitis sudah ada panas, demam. Gitu. Jadi jangan bingung. Kalau misalnya ada demam, terus suhunya tidak disebutkan di situ misalnya, atau misalnya disebutkan, itu berarti dia mastitis. Kalau hanya demam, kemudian bengkak, tegang, nyeri, ya itu berarti mastitis. Ingat-ingat ya Bu ya, kalau ada tistis itu berarti udah ada radang, udah ada panas. Ya, itu 38,8 atau misalnya 38 itu sudah masuk panas. Jadi jawabannya adalah mastitis. Ya. Karena mastitis itu sudah masuk kepada infeksi payudara. Ya, kalau udah ada infeksi, biasanya ya ada demam gitu. Nah, penyebabnya apa nanti kalau ditanya? Misalnya kan soal berbeda-beda ya. Kadangnya mastitis itu disebabkan oleh kuman apa misalnya gitu. Oleh ini Staphylococcus aureus ya, melalui luka pada puting susu atau melalui peredaran darah. Oke. Dari sini sudah paham Bu Paham. mastitis Bu? Paham, Bu. Oke. Yes ya. Tuh, keluar biasa ya. Kemudian, kalau yang abses ya, itu bedanya adalah ada apa, Bu? Biasanya sudah ada nanah. Ya, lebih parah daripada mastitis gitu. Terus di soal itu biasanya ada harinya. Kalau misalnya timbul pada minggu kedua postpartum, ya setelah melahirkan, ya itu biasanya abses. Ya. Di soal misalnya disertai nanah gitu. Nah, itu bukan lagi mastitis ya, Bu ya. Ingat-ingatnya diisinya abses Ya. gitu. Siap. Udah, saya mah belajarnya suka inti-intinya aja weh. Udah biar nggak terlalu banyak ilmu nanti malah pusing. Dah gitu. Nah, kalau tumor itu lebih kepada benjolan yang tidak normal. Ini mah hanya perancu, tidak ditanyakan biasanya. Udah, nggak usah dipikirkan ibu-ibu udah. Pokoknya ada tumor, ada peritonitis, ya. Ya, itu peradangan Ya. pada perut, biasanya rongga perut. Dah, itu di Dikesampingkan luar ya, weh. Bu. Pikiran udah nggak usah. Itu mah mohon. Itu mah dah gitu aja. Nah, bendungan ASI. Kalau yang bendungan ASI itu tidak ada Tidak ada suhunya demam. tidak naik. Iya, udah kayak gitu. Kalau nggak ada demam, hanya bengkak aja, itu udah bendungan ASI. Dah, itu aja Ibu udah bisa jawab soal, misalnya ada soal bendungan ASI, ada abses, ada mastitis, sudah betul 3. Gitu. Ya, jadi pahami inti-intinya saja, nggak usah terlalu riwuh-riwuh, ribet-ribet. Nanti malah pusing, oh kieunya intina teh kieu. Tulis aja mastitis sama dengan misalnya bengkak disertai dengan demam, suhunya naik, udah abses disertai nanah. Gitu ya saya kalau belajar mah. Bendungan ASI nggak ada nggak ada demam, nggak ada apa-apa, udah cuma bengkak aja. Dengan bahasa sendiri mah nggak ditulis. Ya, gitu aja. Atau ditulis di dalam otak kita juga udahlah, udah itu mah ya. Udah ya, dari sini lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Ada yang masih salah nggak apa-apa. Udah jangan patah semangat dah. Ini mah masih latihan ya. Jangan sedih, santai wae lah. Mangga 1 menit. Asik. Ya, Yang tidak usah diisi. Tidak usah diisi di situ. Bu Iin mah nggak usah di situ, Bu Iin. Ya, aku mah tidak ngisi. Sah Bu Dertinya. Bu Derti kalau lihat di Aku mah sini tidak mah. ngisi di situ. Bendungan ASI. Jangan Asik. Saking semangatnya, Bu.
Mohon. Ya, dah, tos habis. Ya, bendungan ASI semuanya. Ya, Ada yang jawaban lain? Iya. Ya, ada alasan Ibu kan nggak ada demam, jadi bendungan ASI. iya. Sip. Udah ya, betul semua ya. Udah diterangin sekali, mantap lah ya. Langsung nempel. Alhamdulillah. Wis, betul semua. Ya, untuk pembahasannya sama dengan tadi. Ya, ada perancur-perancunya, tumor, peritonitis, sudah itu. Ya, ya gitu. Kalau udah tek langsung isi, Bu. Nggak usah lagi dipikir lagi. Masih banyak soal 180 soal. Ibu pasti teler, ya. Nah, soal ketiga, mangga 1 menit. Tromboflebitis. Disimpan dalam hati aja. Jawaban. Oke. Jawabannya apa, Ibu? Tromboflebitis. Tromboflebitis, ya. Udah ya, betul semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi, tromboflebitis tadi adalah peradangan Ya, peradangan ini dapat memicu munculnya gumpalan darah pada pembuluh darah vena. Ya, kita fokusnya pada kaki kanan bengkak warna merah, nyeri bila ditekan dan digerakkan. Ya. Nah, tiap orang itu berbeda cara untuk mempermudah dia memahami soal, ya, dan juga pertanyaan. Ya, mungkin dari saya, kalau saya baca itu soal. lebih mudah Ya, pertanyaan tanya dulu. apa. Iya, tanya Hmm. apa dulu kalau saya. Iya, mungkin tiap orang berbeda ya. Nah, Bu In mungkin Tanya dulu sama kalau mungkin. saya, Bu, baru ke Nah, keluhan. nah, gitu. Kalau saya karena nanti kalau udah baca soal, itu nanti baca deskripsi soal ya atau pinyetnya, itu nanti kalau udah nanya ke soalnya apa misalnya diagnosa gitu ya, apa penata laksanaan, saya harus baca soal lagi gitu. Saya harus baca deskripsi lagi. Tetapi kalau misalnya saya sudah mengetahui pertanyaannya, oh misalnya apa diagnosa gitu. Kalau udah otak saya bilang, oh diagnosa, saya akan nyari langsung kepada pinyetnya atau deskripsi soalnya itu pada diagnosa, langsung fokus. Kalau saya jadi itu nggak buang waktu. Hmm. Coba Ibu, kalau Ibu bagaimana, Ibu-ibu semuanya gitu. Misalnya kayak gini aja, misalnya soal ketemu sama saya kayak gini. Enaknya bacanya apa dulu? Nah, itu harus sudah dipahami sama ibu-ibu mudahnya apa. Cara belajar ibu mudahnya bagaimana. Nah, kayak gitu. Ya, oke. Yes ya. Hmm. Nah, kalau artritis itu adalah peradangan pembengkakan pada sendi ya, pada sendi. Peritonitis itu pada rongga perut. Udah weh, belajarnya gitu. Radang pada rongga perut, artritis pada sendi. Oh, itu mah udah keluar aja itu mah. Kemudian hematoma penumpukan darah abnormal di luar pembuluh darah. Suka kebalik sama hematoma. Karena itu kan hematom ada penghubungannya sama pembuluh darah ya. Sok kadang terdistraksi sama hematoma ini. Kemudian abses pelvis mah enggak lah ya, udah kepeh pada pelvis, pada panggung gitu. Kalau udah ibu-ibu insya Allah sudah sampai ke sana lah ya, udah paham gitu ya. Tapi ini rancu kalau pada yang mahasiswa masih reguler gitu ya, masih itu. Oke, lanjut lagi ya. Sok mangga minum dulu bisi. Hmm.
Udah mulai panas. Ya, soal keempat. Mangga. Abses Payudara. Abses karena udah ada nanah. Iya. Payudara, Ibu. Iya, akses payudara ya. Seharusnya mah nggak usah diucapkan ya. Diisi masing-masing. Jadi temennya teh ya, tapi udah pada tahu. Boleh rame loh ya. Saat tryout tuh nggak boleh sedikit pun teh. Apa-apa jawabannya apa? Gitunya nggak boleh ya. Tiron gitu tuh. Itu nggak boleh itu. Ya, harus diem. Ya, nanti kalau saat tryout sama uji kom nggak boleh rame. Oke ya, abses ya. Udah apal semuanya banyak. Intinya tadi keluar nanah dari puting susu itu loh. Ya, gitu. Dah, Wak, jadi nggak usah baca soal teh lama-lama. Intinya apa? Dah. Lanjut ya, satu lagi ya untuk soal nifas ya. Dah. Nah, ini sama aja dengan tadi ya untuk pembahasan yang jawaban yang salahnya. Oke. Soal kelima, mangga. Sudah. Udah, kita tetap tunggu. Iya, boleh. Sudah habis ya. Oke. Allahu Akbar. Oke ya. Jawabannya apa Ibu-Ibu? Baby blues. Baby blues. Yang lain? Sama. Depresi. Postpartum blues Postpartum. sama. Kejadiannya di Blues. 3 hari postpartum flu-nya, Iya. kemudian datang keluhan. Iya. Nah, itu ya. Ya, postpartum blues. Ya. Kalau kita ngelihat fokusnya itu tadi di datanya itu, ya, kan di fase 3 hari. Ya. Kemudian merasa murung, sedih, letih, dan susah tidur. Ya. Karena di sini bedanya sama depresi, kalau postpartum itu pokoknya kalau di awal-awal 2 hari sampai dengan 2 minggu sejak kelahiran bayi kita fokusnya kepada postpartum blues. Ya, lihat harinya di situ. Sama fokusnya kepada murung, sedih, letih, dan susah tidur. Masih batas-batas normal postpartum lah ya. Gitu. Ya, belum masuk kepada depresi. Ya. Oke, simpan ya. Sudah beres ya, nifas ya. Itu aja. Ya. Nah, tinggal nanti pesannya saya ketika Ibu menata laksanakan asuhan kepada Ibu nifas, baik fisiologis maupun patologis, baik di rumah, di puskesmas maupun di rumah sakit, disesuaikan dengan SOP. Ya, sesuaikan dengan teori mulai dari sekarang.
Ya, jangan disesuaikan dengan kebiasaan dulu. Ya, karena biar belajar untuk uji kom. Oh, misalnya pasien misalnya dengan postpartum blues teh harus diapain ya? Konselingnya coba sambil baca buku misalnya dapat kasus. Oh, kayak kayaknya. Nah, eta teh ibu harus pahami, harus dipraktekkan. Jadi nanti saat uji kom ketemu kasus misalnya, apa yang harus dilaksanakan? Asuhan apa yang perlu diberikan pada misalnya ibu dengan postpartum blues? Ibu sudah tahu gitu. Apapun itu misalnya, ya, bukan hanya nifas, ya. Cuma saya di sini karena memang pembekalannya nifas dan etika, ya saya pesennya itu gitu ya. Jadi semuanya coba pelajari teorinya, habis dapat kasus, ibu buka lagi bukunya. Kalau belum nggak ada buku misalnya, terbatas, ya, ibu download aja di googling. Ya, misalnya buku terbaru tentang nifas gitu, ada banyak. Ya, gitu ya. Buku terbaru tentang etika PDF ada. Ya. Kalau males lagi ke Gramedia, mangga cari bukunya. Ya, teksnya beli aja. Atau beli pembahasan soal juga boleh, mangga. Ya, ada banyak. Oke, lanjut kita kepada soal etika ya. Kita tutup dulu ya. Sok, ditutup hela pikirannya. Nah, untuk nifas sudah beres. Lanjut kepada Sulit nih. etika. Enggak ini mah. Bismillah. Yes. Ya, ini yang pembahasannya dulu ya. Nah, sebentar ya. Ini saya bahas dulu ya. Kalau kesedihan mah pasti udah keluar lah ya di blacklist lah ya, sudah keluar itu bukan jawabannya. Disorientasi juga udah keluar pasti ya. Karena kita ini mah enggak lah ini mah ya. Kemudian depresi ya. Kalau depresi itu dialaminya paling sedikit 1 bulan ya, gitu. Nah, tanda-tandanya juga sudah lebih parah lagi, sulit tidur, tidak ada nafsu makan, perasaan tidak berdaya atau kehilangan kontrol, ya, terlalu cemas, ya, atau tidak perhatian sama sekali pada bayi, tidak menyukai atau takut menyentuh bayi, ya, pikiran yang menakutkan mengenai bayi. Nah, ini itu ya Bu ya, kalau di lapangan teh ya, kita teh kadang terlalu fokus kepada ibunya saja, ya. Tetapi kita kadang-kadang lupa kepada bapaknya. Saya itu kalau misalnya ketemu sama teman kadang ya, ketemu sama teman itu kadang yang bapaknya yang suka saya kasih apa ya, kasih inilah ya konselingnya gitu ya, suka biar merhatiin kepada istrinya gitu ya. Bantuin ya saat mandiin bayi. Misalnya kan kadang-kadang banyak orang perantauan yang hanya tinggal hanya berdua, orang tuanya di mana gitu ya. Kayak saya aja kan nggak punya siapa-siapa gitu ya di Bandung ya. Hidup hanya sama suami saja misalnya gitu. Nah, itu tuh sangat butuh sekali karena saya merasakan pada diri saya gitu. Mandiin bantuin, ganti pempes bantuin, misalnya seperti itu ya. Gitu. Kalau nggak kuat masak, beli aja. Gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Nah, Ibu, saya pesan-pesan kepada Ibu-Ibu semua, sekarang tuh banyak sekali ya kasus-kasus depresi, kasus baby blues yang berlanjut kepada depresi karena tidak tertangani. Lanjut lagi ke psikosa, gitu ya. Ya, pembunuhan kepada bayi dan lain-lain. Yang terbaru apa coba, Bu? Itu karena apa yang kemarin anaknya 5, kemudian terbakar gitu ya, berapa orang? 2 orang, 3 orang itu? Iya, ibunya keluar, mungkin terlalu capek ya. Dia keluar cari makan 3 jam dengan pacarnya, udah anaknya hangus. Ya, gitu kan? Mm-mm. Wes ya, lanjut lagi. Mangga. Baca pada soalnya kalau saya. Siapa ya terhadap siapa kewajiban etik yang dilakukan berdasarkan kasus tersebut? Kewajiban etik ya. Udah langsung baca soal di situ. Nyari siapanya gitu. Orang perempuan usia 26 tahun melahirkan anak pertama secara spontan. Hasil anaknya merasa lelah setelah proses bacaan.
Sudah habis waktunya? Kepada siapa, Bu? Profesinya. Profesi. Pada Oh, Sejawat. ada yang teman sejawat, ada yang profesi. Pasien. Oke. Pasien. Ada yang pasien. ABCD semua ayahnya. Tidak apa-apa ya. Kepada siapa ya? Tugasnya. Cuman gitu. Itu masalahnya. Nggak apa-apa. Ya. Nah, itu nanti Ibu buka buku lagi berarti tentang etika. Ya, kalau nggak punya bukunya, cari di googling. Tentang kewajiban, hak, dan tugas kayak gitu. Ada semua. Ya, kalau nggak beli buku ya udah di print aja. Ya, di print, mau di puskesmas, mau di mana print aja. Di rumah sakit boleh, di rumah boleh. Stabiloin eta. Oh, ini teh tugasnya tentang ini ya, kewajibannya teh ya, gitu. Ya, ada ini di buku standar. Ada kalau nggak salah di googling teh, standar. Kebidanan tuh ada di sana kewajiban bidan apa gitu ya. Nah, kewajiban di sini bidan terhadap tugasnya. Yang pertama adalah setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Kemudian, setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan. Ya, kalau hubungannya sama kewenangan, oh ini mah masuk tugas ini berarti. Kemudian yang ketiga ini, setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Memang rada rancu ya, rada aduh ini atau ini gitu ya, mirip ya. Jadi jawabannya adalah tugasnya. Nah, kalau terhadap klien, di situ ada 6 butir, Bu, kewajibannya bidan teh. Yang pertama, setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdian. Yang kedua, setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat. Ya, kemudian yang ketiga, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan juga masyarakat. Kemudian yang keempat, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi kalau di situ ada tulisannya klien-klien berarti ya jawabannya klien ya. Kemudian yang kelima, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien dan juga masyarakat. Kemudian yang keenam, setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Ya, kalau ada tulisannya di situ klien, keluarga, masyarakat, ya hubungannya sama kewenangan, ya kemanusiaan ini menjunjung tinggi harkat martabat manusia ini ya utuh ya. Kemudian mengamalkan, menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan jabatannya itu masuk kepada klien dan masyarakat. Ya, yang kewenangan nggak masuk ke sini. Yang kewenangan tadi masuknya ke tugas. Kemudian ada yang kewajiban bidan terhadap teman sejawat, ya, dan tenaga kesehatan. Ya, setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya. Ini mah pasti udah clue lah ya. Oh, ada teman sejawatnya. Pasti ini kewajiban bidan terhadap teman sejawat. Nah, kalau nggak ada clue-nya itu kadang-kadang yang kita bingung gitu ya. Kemudian yang kedua, setiap bidan di dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati, baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan yang lain. Ya, oke ya. Nah, ini kalau misalnya ada soal misalnya berupa kasus ya. Ini kan salah satunya adalah tidak mendirikan tempat praktek yang tidak berdekatan dengan tempat praktek sejawatnya. Ya. Kemudian ada saling menolong jika mengalami kesulitan, misalnya. Nah, itu bentuk di dalam misalnya kasusnya kayak gitu. Ya. Kemudian
Nah, kalau misalnya ada cuti, nah saling gantiin, ya gantian nggak apa-apa, ya. Kemudian ada arisan, ada piknik, ada menengok undangan, nah itu masuk juga ke situ. Misalnya ada kasus seperti itu gitu ya. Mm-mm. Kemudian kewajiban bidan terhadap profesinya. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Kemudian setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya di situ ada soal kasusnya ikut-ikut seminar gitu ya, oral presentation atau misalnya kuliah gitu ya, itu bisa. Ya, masuk ke dalam kewajiban bidan terhadap profesinya. Kemudian setiap bidan senantiasa berperan serta di dalam kegiatan penelitian, misalnya ya. Jadi bukan hanya misalnya penelitian di kampus saja, ya. Misalnya ada penelitian, ada nggak Bu di puskesmas? Nggak ada ya Bu? Penelitian-penelitian gitu. Bertim, ada nggak? Di Nggak rumah ada, sakit? Bu. Nggak ada ya. Tidak Berarti ada. hanya di pendidikan ya. Oke. Atau Ibu bekerja sama, misalnya bidan bekerja sama dengan dosen siapa, misalnya kasusnya seperti itu. Berarti ini masuk ke dalam kewajiban bidan terhadap profesinya gitu. Kemudian kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Setiap bidan harus memelihara kesehatan. Kemudian setiap bidan harus berusaha terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, ini kan ada dua tuh jawaban antara kalau menuntut ilmu teh buat siapa kewajibannya. Biasanya ada salah satu di situ. Apakah kewajiban bidan terhadap diri sendiri atau profesi, biasanya seperti itu. Jadi biasanya nggak dua-duanya ada di dalam kunci jawaban, karena itu dua-duanya betul. Ya, untuk profesi iya, untuk diri sendiri iya. Oke ya, lanjut ya. Nah, kemudian yang di sini yang untuk kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air, di sini setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah, khususnya dalam pelayanan KIA, KB, dan kesehatan keluarga dan masyarakat. Kemudian setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi ya dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA, KB, kesehatan dan juga ini ya, keluarganya juga. Kesehatan keluarga maksudnya. Gitu ya. Jadi kalau ada kasus seorang bidan misalnya melaksanakan tugasnya misalnya di dalam pelayanan KIA bla 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 bla, itu masuk dalam kewajiban apa gitu ya. Nah, masuknya ke dalam kewajiban bidan terhadap pemerintah nusa dan bangsa. Gitu ya. Kalau ada tulisannya KIA, KB, kesehatan keluarga masyarakat, gitu itu masuknya ke dalam kewajiban bidan terhadap pemerintah nusa dan bangsa. Gitu. Selanjut. Mangga di sini. Coba ya. Soalnya kalau saya apa tindakan awal? Nah, udah itu intinya soalnya. Baru baca kepada deskripsi soalnya atau pinyatnya. Sok, mangga, Bu. Apa? Iya, Nak?
Waktunya habis. Oke. Jawabannya apa Ibu-ibu? Rujukan. Tujuh. Rujuk. Oke. Inform konten. Ada yang inform concern, Bu Dewi Indah. Rujuk. Ini kawankan rujuk. Bu Ai rujuk. Oke. Konsen. Bu Ria inform consent. Oke ya. Sip. Nah, jawabannya adalah inform consent. Ya. Karena tindakan awal. Ya, sebelum dirujuk, dilakukan inform consent terlebih dahulu. Nah, itu yang sering ini ya, jadi perancu gitu ya. Gitu. Oh, terkecoh ya. Pikiran saya Bu kalau info konsen dari awal juga udah di info konsen ya Bu ya. Jadi Yang gitu saya kadang. jadinya rujuk. Iya. Ya, banyak yang inilah di situ. Nah, ini sudah tahu ya kalau rujukan adalah pelimpahan tanggung jawab. Kalau konsultasi ngobrol lah ya, perundingan. Kalau kolaborasi itu hubungan kerja ya yang memiliki tanggung jawab. Ya. Jadi kita bedakan nanti kalau misalnya itu konsultasi atau kolaborasi, misalnya ada kasus yang lain ya. Kemudian ada refusal. Inform refusal itu penolakan. Ya. Jadi kalau misalnya keluarganya nolak, pasien nolak, itu kita kasih inform refusal. Jadi kita bedakan dengan inform yang consent. Mangga. Hadap siapa kewajiban etik? Seperti tadi soalnya. Mangga. Dah, ya. Oke, jawabannya apa Ibu-ibu? Terhadap klien Ibu. Klien, ya, Harus terhadap terhadap klien. klien dan masyarakat. Klien. Oke. Terhadap klien. Iya. Nih, Bu Ai semangat itu lagi coret-coret. Bu Ai-nya lagi mengisi. Bu Ai. Mhm. Oke. Ya, karena tadi ya, bidan mengizinkan suami ya kalau hubungannya klien masyarakat, udah itu jawabannya. Oke. 9. Mangga, silahkan. Apa kewajiban bidan? Berarti kita cari itu. Soalnya kayak gitu kita cari di pinyetnya. Mangga. Iya, sebentar ya.
Oke, sudah ya. Izin Ibu suaranya tidak ada. Iya, apa jawabannya Ibu? Ya. Jawabannya Oke, jawabannya E. Oke ya. Semakin panas loh. panas. Oh, panas. Aduh. Ya, betul. Gara-gara tadi salah soal yang tadi ya. Nah, ini tuh kadang-kadang sok rancu loh, Bu. Akhirnya teh daripada salah ini, pokoknya kalau awal mah inform consent ya, kalau ada tulisannya awal teh. Saya suka gitu akhirnya. Tapi kadang-kadang ini tindakan awal. Nah, itu sok kadang-kadang kalau misalnya ini banget ya udah, apa emang penting banget ya itu kalau misalnya inform consent nggak ada, ya udah baru yang pentingnya apa gitu. Satu soal lagi ya. Oke. Mangga. Landasan bidan. Ya, sesuai kasus tersebut. Mangga baru baca itunya, pinyetnya. Habis. Apa jawabannya, Ibu? Otonomi. Ya, oke. Otonomi. Betul ya. Nah, Ibu selain belajar autonomi, ini kan kebayangnya otonomi daerah. Ya, pasti udah, pasti iya gitunya. Nah, tinggal belajar yang selain itu. Ya, ada justice, ada malefisien. Ya, ada beneficiency, ada non malefisiency. Ya. Nah, itu nanti Ibu pahami, oh justice misalnya, dia menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal, termasuk objektif, moralitas, integritas, dorongan dan keadilan serta kewajaran. Misalnya si bidannya teh memberikan asuhan ya dengan menjunjung tinggi nilai moral ya dan tidak membedakan, misalnya kan harus adil tuh serta kewajaran, misalnya tidak memandang ras atau misalnya agama dan lain-lain. Nah, itu maksudnya ke justice misalnya seperti itu. Ya. Kemudian yang malefisiensi tidak merugikan. Misalnya dia memberikan sesuai dengan misalnya keluhannya apa, kemudiannya kebutuhannya apa, ya, tidak berbohong, tidak misalnya memberikan tarif yang mahal gitu ya. Kalau misalnya bisa menggunakan BPJS dia kasih BPJS gitu ya. Nah, itu. Pokoknya Ibu harus memperhatikan ini ya. Kemudian ada beneficient, itu berbuat baik. Prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang bertujuan untuk kebaikan pasien atau menyediakan keuntungan dan menyebut dengan resiko dan juga biayanya. Ya, melihat biayanya, melihat resikonya bagaimana, itu harus dipikirkan. Ya. Kemudian non malefisiensi, prinsip menghindari terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Ya, itu ya intinya ya sesuai dengan ya protapnya, ya tidak berbuat lebih kepada tidak berbuat kepada yang menghindari malpraktek begitulah ya. Oke, ibu-ibu mungkin ini pemanasan. Untuk yang lainnya mungkin ibu-ibu bisa belajar lagi ya. Belajar lagi banyak lah ya di apa di internet
internet boleh di soal-soal di beli buku di Gramedia atau di mana boleh gitu ya. Udah itu saja mungkin pembekalan untuk topik etika dan juga nifas. Semoga bermanfaat. Insya Allah ya banyak keluar lah ya Bu. Paling tidak ya 1-2 lumayan Amin, lah. amin, amin. Terima kasih atas Baik, ilmunya, Bu. baik, sami-sami. Luar biasa. Mangga ya mohon izin ya Ibu-ibu. Bu, sama-sama. Semoga Ya, Bu. lancarnya. Amin, amin. Ya Allah, Oh, amin. Mangga, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur nuwun Bu warahmatullahi Naili. wabarakatuh. Sami-sami, sehat-sehat Ibu. Mangga. Amin, Ibu Nun. Langsung napas panjang, liur. Bu Wiwik mau Ya kemana? Bu, liur Bu. Wiwik, ya si Wiwik teman aku. Bude, kemana Bude? Ente ketemu kudu semangat Bu. Wiwik, Stres, liur. Olahraga Bu, olahraga. Hebat euy. Ya Bude. Bude mau kemana Bude Wiwi? Biar sehat, olahraga dulu. Walaupun sakit tetap semangat. Aduh, gak ngajak-ngajak nih. Wik ke sini, Wik, ke aku. Ada 3. Bude, Saparua. Bude gak ngajakin. Lempar, nah, pada udah beresan? Dah, beres. Jangan Tinggal si orang makan Teram, jadinya. botram atuh Cuk. Lain udahan, udah milih. Udah, direk Saya kemana wae atuh Cuk Haji. Kelempar, ya, kelempar. dodol. Nyanggeus we, enggeus wassalam. Ayo deh itu. Dadah ya, Lip. Assalamualaikum. Dah beres. Mohon. Dadah, Assalamualaikum. Mau nyuci. Pudingan air nyoba. Sebarang ngewak. Apa mama era diberek segala kutip ya segala tuti kan punya ini ngerakeun mama mah cenah teh. Alay ngerakeun. Makan we wadahna ke bawa Senen ka Lina. Oh ya. Sepuluh kamari geus segala aya. Kemarin kalau syukuran kuliah ngasih sebenarnya ngasih opat. Terus ngasih opat, terus kayak yani opat, katia opat. Iona gede pancina sekali masak teh 2 wadah. Oh, jadi langsung. Dia mah buru-buru teh si Bibi ya. Besok jam seberapa? Besok kita jam 1 kali naknya. Jam besok? Jam 14. Hari ini mah udah beres. Maksudnya 14.35 tema presentasi. Enggak 14 itu 14 ini itu karena jam 1 kali nak jam 13 kali nak presentasi mah jam 14.30 Zoom jam 14 terus saja 14 sampai terus bukan dulu yang jam Semuanya jam 14. iya. Keluar dulu dari Zoom ya, soalnya ya. Oh iya.